Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Triwilia Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis validitas dan reliabilitas. Nah, jenis validitas secara garis besar itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu validitas logis, dan yang kedua validitas empiris. Validitas logis itu merupakan validitas yang didapatkan dari suatu hasil pemikiran. Validitas logis dibagi menjadi dua bagian, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Nah, yang pertama itu validitas isi atau content validity. Sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas isi jika tes yang diujikan tersebut mencakup keseluruhan materi atau isi pembelajaran yang telah diberikan. Dalam hal ini, tes tersebut harus bersesuaian dengan kurikulum dan materi yang telah diberikan. Contohnya, jika kita melakukan sebuah tes matematika kepada sekelompok anak, tetapi dalam tes tersebut ada satu materi yang belum kita ajarkan kepada anak-anak tersebut, maka tes tersebut dikatakan tidak memiliki validitas isi karena adanya materi atau pokok pembahasan yang belum kita ajarkan. Maka itu dikatakan bahwa tes tersebut tidak memiliki validitas isi. Nah, selanjutnya, validitas konstruksi. Validitas konstruksi ini adalah validitas yang benar-benar berdasarkan kepada sebuah teori atau konsep. Dalam validitas konstruksi ini, seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian akan melakukan kajian-kajian tertentu pada suatu konsep dan teori tentang variabel yang ingin ditelitinya. Nah, setelah dirasa sudah cukup, kemudian peneliti tersebut akan membuat atau menciptakan suatu kuesioner tentang variabel yang ingin diteliti tersebut. Nah, setelah dia menciptakannya, maka dia akan melakukan penelitian dengan menyebarkan instrumen yang telah dibuat tersebut kepada sekelompok orang. Akan tetapi sebelum itu, para peneliti harus memastikan bahwa instrumen atau kuesioner yang telah dibuatnya itu telah sesuai dengan teori-teori dan konsep yang telah dipelajarinya. Kemudian, lanjut pada validitas empiris. Validitas empiris ini adalah validitas yang didapatkan dari hasil pengalaman. Validitas empiris itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas ada sekarang jika hasilnya itu sesuai dengan pengalaman. Pengalaman itu selalu mengenai hal-hal yang telah terjadi di masa lampau, sehingga data pengalaman tersebut sudah ada di saat sekarang. Dalam membandingkan hasil tes yang kita dapatkan itu, maka diperlukan suatu kriteria atau alat banding, atau alat yang kita jadikan perbandingan. Maka dapat dikatakan bahwa suatu hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan dengan data yang didapatkan di masa lalu. Kemudian, validitas prediksi, yaitu validitas yang meramal hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas prediksi jika tes tersebut mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tapi, tes prediksi ini tidak selalu akurat karena ini belum pasti terjadi gitu. Hanya sekedar praduga dan ramalan sementara di masa sekarang. Kita tidak tahu di masa yang akan datang akan seperti apa. Nah, selanjutnya pembagian jenis validitas menurut salah seorang ahli yaitu Neumann mengatakan bahwa jenis validitas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada face validity atau validitas muka, yang kedua ada content validity atau validitas isi, dan yang ketiga adalah kriteria validity atau validitas kriteria. Yang pertama itu validitas muka. Validitas muka ini merupakan validitas yang paling mudah untuk dicapai dan dilakukan. Karena sebagian besar kita menggunakan face validity. Walaupun mudah, tetapi ini sifatnya lemah. Validitas ini bersifat lemah karena dia hanya terpaku pada sebuah institusi. Jadi dia itu hanya terpusat pada suatu pemikiran seseorang ahli atau pakar yang paham di bidang tersebut, sehingga suatu tes itu tidak dapat dikatakan memiliki validitas yang kuat.
karena tes yang dilakukan itu hanya berdasarkan kepada pemikiran satu orang gitu, satu ahli atau satu pakar yang ahli di bidangnya gitu. Contohnya kita ingin melakukan penelitian terhadap mata kuliah kalkulus gitu. Lalu kita membuat kuesioner dan kita mendatangi seorang ahli atau pakar yang memahami bidang kalkulus, dan setelah itu ahli tersebut memberikan masukan dan tambahan-tambahan serta argumen lain kepada kuesioner yang kita ajukan. Jika ahli tersebut mengatakan bahwa kuesioner ini telah valid, maka kita bisa mengatakan bahwa kuesioner ini valid karena kita merujuk kepada pendapat atau keputusan salah satu orang yang kita anggap memahami betul bidang tersebut. Tetapi ini bersifat lemah karena dia hanya pemikiran salah seorang saja, tidak secara berkelompok atau universal gitu. Nah, selanjutnya itu content validity atau validitas isi. Validitas isi ini membahas mengenai definisi konseptual, di mana berisikan ide-ide dan konsep yang dipresentasikan dalam suatu pengukuran. Nah, biasanya validitas konten ini akan mengujikan suatu isi dari suatu tes. Content validity ini biasanya akan betul-betul melihat isi dari kuesioner atau instrumen yang akan diujikan tersebut gitu. Contohnya, ketika seorang peneliti ingin membuat kuesioner, maka dia akan mempresentasikan kepada beberapa ahli. Nah, nantinya para ahli tersebut akan memberikan penilaian kepada setiap item-item yang diajukan, setiap item-item pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tersebut. Nah, itu termasuk kepada content validity, itu berdasarkan isi dari sebuah tes yang akan diujikan tersebut. Nah, yang ketiga itu validitas kriteria. Validitas kriteria ini merupakan validitas yang menguji apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak dengan menggunakan variabel kriteria atau alat ukur lain sebagai pengujinya. Jadi dapat dikatakan bahwa kita memiliki dua perangkat alat uji untuk menentukan apakah suatu instrumen ini memiliki validitas kriteria gitu. Validitas kriteria ini dapat kita ketahui dengan cara mengukur koefisien korelatifnya. Jadi dari sana kita dapat mengetahui apakah suatu alat ukur atau suatu instrumen itu memiliki validitas kriteria atau tidak. Selanjutnya, jenis reliabilitas. Jenis reliabilitas secara garis besar itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama reliabilitas tes ulang, yang kedua reliabilitas pecahan setara, dan reliabilitas belah dua. Yang pertama itu reliabilitas tes ulang. Dalam reliabilitas ini, penyusun atau peneliti hanya menyusun satu perangkat alat instrumen saja. Tetapi dalam reliabilitas tes ulang ini, peneliti nantinya akan melakukan 2 kali pengujian kepada satu kelompok yang sama gitu. Jadi satu instrumen alat, satu kuesioner atau satu alat ukur, yang sama digunakan pada satu kelompok yang sama pula gitu untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi dalam rentang waktu tertentu akan dilakukan 2 kali pengetesan terhadap satu kelompok yang sama dengan pengetesan sebelumnya. Yang kedua itu reliabilitas pecahan setara. Reliabilitas pecahan setara ini disebut juga dengan reliabilitas bentuk ekivalen karena dalam reliabilitas pecahan setara ini kita menggunakan 2 alat ukur atau 2 perangkat yang disusun sedemikian rupa agar memiliki derajat kesamaan atau kesetaraan, sehingga kita dapat mengukur nantinya apakah suatu instrumen tersebut memiliki memiliki reliabilitas pecahan setara atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau dalam reliabilitas pecahan setara ini peneliti menggunakan 2 instrumen yang setara pada subjek yang sama di waktu yang sama juga gitu. Nah, cara pelaksanaan dari reliabilitas pecahan setara ini, yang pertama itu tentukan dulu siapa subjek yang ingin kita lakukan pengetesan. Yang kedua itu kita lakukan pengetesan kepada subjek yang telah kita tentukan di awal. Yang ketiga itu kita administrasikan atau kita olah hasilnya secara baik, hasil dari pengetesan yang kita lakukan. Nah, yang keempat, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita
kita lakukan kembali pengetesan yang kedua untuk memastikan apakah alat uji ini reliable atau tidak gitu. Nah, yang terakhir baru kita korelasikan antara instrumen satu dengan instrumen yang kedua untuk mendapatkan hasil apakah suatu alat ukur yang kita gunakan tadi memiliki reliabilitas pecahan setara atau tidak gitu. Nah, yang ketiga itu reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua ini hampir mirip dengan reliabilitas pecahan setara, akan tetapi berbeda dalam frekuensi pelaksanaannya gitu. Kalau reliabilitas pecahan setara itu dapat dilakukan secara 2 kali gitu. Tetapi reliabilitas belah dua itu dilakukan hanya sekali gitu. Nah, pada reliabilitas belah dua ini butir-butir item yang akan diuji itu dibagi menjadi 2 bagian gitu. Contohnya ketika kita ingin menguji suatu pertanyaan melalui kuesioner, kita memiliki 50 pertanyaan pada kuesioner tersebut gitu. Jadi kita dapat membagi pertanyaan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu 25 pertanyaan untuk satu bagian dan 25 pertanyaan lagi untuk bagian yang lain. Nah, dari sana nantinya kita dapat menguji apakah instrumen atau alat yang kita gunakan tersebut reliable atau tidak gitu. Nah, selanjutnya jenis reliabilitas menurut Jali dalam Matondang tahun 2009 gitu. Jali membagi reliabilitas itu menjadi 2 bagian. Yang pertama reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir. Yang pertama itu reliabilitas konsistensi tanggapan, di mana responden itu mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur yang telah dilaksanakan terhadap suatu instrumen itu sudah konsisten atau belum gitu. Jadi untuk mengetahui apakah suatu tes atau instrumen tersebut telah mantap dan konsisten, maka tes atau instrumen tersebut perlu dilakukan pengujian yang berulang-ulang kali gitu, pada objek ukur yang sama, agar dapat dipastikan bahwa alat ukur tersebut memang reliable. Yang kedua itu reliabilitas konsistensi gabungan butir, di mana reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item atau butir-butir dari suatu tes atau instrumen. Maksudnya itu, reliabilitas konsistensi gabungan butir ini berkaitan dengan kemantapan antara butir-butir dari suatu tes. Gitu. Jadi dengan kata lain, bahwa terhadap bagian objek ukur yang sama akan diselidiki apakah hasil ukur butir yang satu memiliki kontradiksi dengan butir yang lain atau tidak gitu. Nah, selanjutnya Jali membagi 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas pada suatu tes. Yang pertama itu teknik trace retest, yang kedua teknik belah dua, dan yang ketiga bentuk ekuivalen. Nah, yang pertama itu teknik tes retest sama juga dengan reliabilitas tes ulang, di mana pengetesan itu dilakukan 2 kali dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang sama kepada objek yang sama di waktu yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita mengadakan sebuah tes penelitian kepada sekelompok orang pada hari ini gitu. Jadi dalam waktu lebih kurang paling lama 2 minggu lagi kita akan kembali lagi melakukan pengukuran kepada subjek tersebut, kepada kelompok itu. Jadi hasilnya nanti akan kita lihat apakah instrumen yang kita ujikan tadi memiliki reliabilitas atau tidak gitu. Nah, yang kedua itu teknik belah dua, yaitu pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama gitu. Maksudnya itu ketika kita ingin melakukan sebuah pengetesan, itu berupa kuesioner penelitian dengan mengadakan 50 pertanyaan, kita dapat membagi 50 pertanyaan itu menjadi 2 bagian setara gitu. Jadi itu yang disebut dengan 2 kelompok item yang setara. Kita membagi 2 bagian dari 50 soal yang kita ujikan tadi gitu. 25 soal untuk bagian pertama dan 25 soal untuk bagian kedua gitu. Jadi nantinya akan kita ukur apakah instrumen atau alat yang kita buat tadi atau memiliki reliabilitas atau tidak gitu. Nah, yang ketiga itu bentuk ekuivalen, di mana pengetesan atau pengukuran yang dilakukan itu menggunakan dua tes atau 2 instrumen tes yang dibuat secara setara dan kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan gitu.
bentuk ekuivalen ini kita menggunakan dua alat instrumen tes untuk mengetahui apakah dua instrumen atau dua alat ukur yang kita gunakan tadi reliable atau tidak. Nah, selanjutnya ada rumus dalam menghitung reliabilitas konsistensi gabungan item. Yang pertama itu rumus Kuda-Richardson yang dikenal dengan nama KE20. Yang kedua itu rumus koefisien alpha dan alpha Cronbach. Yang ketiga itu rumus reliabilitas dan yang menggunakan analisis varian. Nah, untuk bagian cara menghitung dan rumus-rumus dalam menghitung reliabilitas ini nantinya akan disampaikan oleh rekan saya pada bagian berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.